Halo guys, saya akan mereaction kasus Vina tentang Sumpah Pocong, Saka Tatal, dan Ibtu Rudiana. Saya akan mereaction dengan kegokilan kasus ini yang tidak berujung usai, ya kan? Sebelumnya saya mendoakan kalian supaya sehat selalu, sukses selalu, dan murah rezekinya. Salam sukses selalu, salam NKRI, salam persaudaraan. Mari kita menyimak dulu berita tentang Sumpah Pocong ini, apakah betul terjadi atau tidak untuk hari ini. Mari kita simak video yang satu ini. Kuasa hukum mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Saka Tatal berencana menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong. Hal itu dilakukan karena dipicu pernyataan Ibtu Rudiana saat menggelar konferensi pers bersama kuasa hukum kondang Hotman Paris Hutapea di Keraton Kacirebonan Selasa 30 Juli lalu. Ia mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya siap melakukan sumpah pocong untuk membuktikan kebenaran terkait isu yang menyebut bahwa Eki anaknya masih hidup. Hal tersebut diungkap saat ditanyai kesaksiannya oleh Hotman Paris. Menanggapi kesediaan Rudiana untuk disumpah pocong, kuasa hukum mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Saka Tatal, Titin Prialianti, mengatakan bahwa Saka Tatal juga akan melakukan sumpah pocong terkait mengalami penyiksaan saat pemeriksaan kasus pembunuhan Vina Eki, termasuk juga bersumpah tidak terlibat dalam kasus tersebut. Pihak kuasa hukum Saka Tatal pun menantang Rudiana untuk melakukan sumpah pocong terkait penganiayaan dan dugaan adanya rekayasa dalam proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang menyebabkan 8 terpidana harus menjalani hukuman penjara. Sumpah pocong tersebut rencananya akan dilakukan hari ini. Bahkan tim kuasa hukum Saka Tatal pun sudah menentukan lokasi sumpah pocong dan menyurati pihak Rudiana melalui kuasa hukumnya. Sumpah pocong pada hari ini akankah tetap berlangsung? Terima kasih Mbak. Kami sudah mempersiapkan semuanya, termasuk saya sudah sowan ke pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati dan sudah mempersiapkan semuanya, termasuk juga menyiapkan dua kain kafan, kemudian perlengkapan lainnya, karena kan kalau sumpah pocong, kalau informasi dari pimpinan pondok Padepokan Amparan Jati itu persis ritualnya seperti memandikan jenazah. Ada wangi-wangian, ada bunga-bunga, jadi sudah dipersiapkan seluruhnya. Kami tinggal menunggu tim dari Jakarta. Saat ini dalam perjalanan, kami harapkan Bapak Rudiana bisa hadir karena kain kafan yang disiapkan itu sudah 2. Buat Bapak Rudiana dan Saka Tatal. Hanya materinya adalah Saka Tatal bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Saka Tatal mengalami penganiayaan yang luar biasa sehingga dipaksa mengakui. Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya akhirnya divonis penjara seumur hidup. Untuk Saka Tatal 8 tahun. Itu Mbak, materinya terjadi penganiayaan. Baik. Dan Saka Tatal bukan pelaku. Jadi menurut Ibu Titin, tim kuasa Saka Tatal, materi yang akan disumpah itu menurut Saka Tatal dia bukan pelakunya, ya kan? Dan dia itu betul-betul dianiaya oleh tim Ibtu Rudiana saat melakukan interogasi. Tapi Ibtu Rudiana menyangkal bahwa mereka tidak mengintimidasi mereka dengan fatal begitu kan, yang ada katanya dikencingi, ya kan? Nyatanya banyak yang beredar memang keterangan Saka Tatal ini diyakinkan sebagian orang bahwa betul-betul mereka menginterogasinya begitu kejamnya, seperti G30 SPKI ya menurut saya. Terlalu kejam untuk menginterogasi, untuk mengiyakan yang tidak mereka lakukan. Tetapi sumpah pocong ini akan terjadi atau tidak, tim kuasa dari Ibtu Rudiana, Nek Elsa Syarif, mengatakan bahwa sumpah pocong itu tidak akan terjadi. Kok bisa begitu, ya kan? Mari kita dengar dulu pernyataan dari Nek Elsa. Kecil saya urus, yaitu Muhammad Reski Rudiana. Tadi juga dari Bu Titin menyampaikan bahwa ditantang nih Bu Elsa untuk hadir, sudah disiapkan Ditantang ya dalam sumpah pocong. Saya hanya bisa menyampaikan astagfirullahaladzim karena itu hal-hal yang saya yakini sebagai seorang muslim ya, terserah yang lain,
bahwa itu musyrik dan syirik ya. Dan kemudian masalah Rudiana itu kan atas pertanyaan apakah benar anaknya. Dia hanya bicara secara pertemanan ya, bukan untuk kepada publik. Memang dia Kan di depan media pada saat itu ya, dia kan sebetulnya tidak tahu akan terjadi demikian ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu udah lewat. Tetapi yang jelas ini ada proses pengajuan PK, di mana pengajuan PK beban pembuktiannya ada di pihak pemohon. Novum, apakah ada kesalahan kekeliruan dari putusan hakim dan segala macam dari putusan yang inkrah, itu bebannya pemohon PK, bukan bebannya Rudiana ya. Dan itu lawannya adalah jaksa, silakan. Dan ini adalah jangan kita memberikan tandingan persidangan di luar persidangan yang benar sesuai dengan KUHAP ya. Dan ini Elsa yang terhormat, kita bukan untuk menandingkan, kita akan menengok siapa yang betul jujur, siapa yang betul berbohong ya kan. Karena bukti-bukti tidak kuat dari klien Anda itu Rudiana tidak bisa membuktikan itu secara ilmiah. Makanya tim Sakatatal menantang, mentes kejujuran ya kan, bahwa keterangan Sakatatal ini benar atau tidak, atau keterangan itu Rudiana ini benar atau tidak. Ada penganiayaan saat menginterogasi 8 narapidana itu ya kan. Kalau bisa sumpah pocongnya si Pitra, Elsa, RT Pasren, ya si Kavi, ya kan, itu semuanya maunya ikut juga sumpah pocong ya kan. Biar ketar-ketir. Jadi itulah video yang sudah saya tampilkan tentang sumpah pocong pada hari ini, terjadi atau tidaknya ya kan. Mari kita lihat, jika betul ini tidak terjadi, sumpah pocongnya tidak dihadirkan oleh Ibtu Rudiana, tantangan dari Sakatatal ini menurut saya sudah fatal ya kan. Memang betul dia tidak berani, memang dia berarti merekayasa kasus Vina ini menjadi dari kecelakaan tunggal menjadi tindak pidana ya kan.